Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semuanya 5 mindset bebas hutang ala milenial. Siapapun pasti kepengen bebas finansial dong ya, kepengen punya uang yang cukup, kepengen gak ngutang kemana-mana, sehingga penting untuk mikir dengan mindset yang bebas hutang tentunya. Oke, kali ini aku bakal share ke teman-teman semuanya 5 mindset bebas hutang. Yang pertama itu adalah hutang adalah beban, yang kedua itu adalah hutang bakal kena bunga, terus hutang itu bisa membatasi ruang gerak, berhutang itu bisa merampas masa depan, dan yang terakhir sering ngutang itu bisa bikin candu. Nah, agar kita jadi pribadi yang bebas hutang, setuju nggak? Ya, bukan gak boleh ngutang ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman setuju dong kalau misalkan ngutang itu gak sepenuhnya buruk. Iya, kadang emang nasib lagi jelek sehingga uang gak cukup untuk cover pengeluaran kita. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, ketimbang game over, maka hutang dijadikan solusi tentunya. Tapi terlepas dari bantuan yang diberikan oleh si penghutang ya, jadi kita mesti mengakui bahwa hutang itu adalah teman yang pamrih ya. Karena yang namanya ngutang itu kan tetap harus dibayar. Mau dibayar sekarang, mau dibayar besok, atau mungkin dibayar setahun kemudian, ya tetap harus dibayar lunas ya. Jadi kenapa nggak coba bayar lebih cepat? Mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi akan muncul pembenarannya seperti ini. Sekarang masih pas-pasan budgetnya. Aduh, kalau bisa bayar sudah saya bayar lunas kali. Come on man, saya juga bukan tipe yang doyan ngutang. Ini emang gak kebayar, makanya gak bisa dilunasi. Yang ngutangin orang kaya, biarin aja dulu deh. Nah, teman-teman, aku mau tegasin di sini ya. Kalau emang belum mampu bayar, ya gak perlu dipaksain. Kita kan tetap harus hidup ya. Biar satu hari nanti hutang itu bisa lunas. Si pemberi pinjaman juga tahu ya, kalau kita itu udah game over, uangnya itu gak bakalan balik. Tapi kalau saat ini kita belum coba hitung sampai di sen-sen terakhir uang kita, nggak adil rasanya, nggak fair rasanya mengaku belum mampu bayar ya. Oke, sekedar ngasih tahu aja ke teman-teman, coba untuk hitung lagi dan lihat kembali, siapa tahu masih ada sedikit kelonggaran dari uang yang kalian punya. Contoh mudahnya adalah mengurangi kesenangan kita hari ini untuk melunasi hutang kita sendiri ya. Tapi sedihnya, beginilah gaya hidup yang kita lakukan nih saat ini ya. Lainnya itu manusia modern. Kemana mata memandang selalu ada barang jualan. Kemana mata melihat selalu ada banyak hiburan. Gaya hidup kota metropolitan. Sebenarnya nggak perlu ya, tapi ya mau gimana lagi. Nah, kalimat-kalimat gini nih yang bikin kita akhirnya milih untuk hidup kayak orang lain ya. Seperti contohnya nih ya, begitu keluar film Hollywood terbaru, berbondong-bondong ke bioskop, beli tiket yang mahal sewaktu weekend, jajan snack yang sama mahalnya, dan juga ngepost di halaman media sosial. Padahal di saat yang sama kita itu bisa mikir realistis dengan jujur ya. Sanggup nggak kita ngikutin gaya hidup seperti itu saat ada setumpuk hutang yang mesti dibayar? Kalau sanggup ya it's okay, no problem ya, nggak masalah, kita lanjutin aja. Tapi kalau nggak sanggup, ngapain hidup senang dengan tumpukan hutang? Karena pertanyaan selanjutnya adalah mau sampai kapan begini terus? Ya, pertanyaannya mau sampai kapan? Mau sampai kapan memilih jalan hidup begitu dan kita mengorbankan masa depan kita sendiri? Karena dengan hiburan-hiburan seperti itu, pastinya uang itu nggak akan pernah cukup ya. Saat uang nggak pernah cukup, terpaksa hutang dibayar minimal terus. Mikirnya ya yang penting masih kebayar lah ya. Nah, siklusnya itu akan seperti ini aja loh teman-teman, berjalan di tempat seperti ini. Pas-pasan, kepengen hura-hura, budget udah habis, ngutang dulu, bayarnya nyicil aja. Pas-pasan lagi, kepengen enjoy life, uang kagak ada, ngutang dulu, nyicil lagi. Terus mau sampai kapan kayak gini? Padahal cepat atau lambat hutang itu tetap harus dibayar lunas ya. Oke, untuk mengatasi hal seperti ini, nah berikut ada 5 mindset bebas hutang yang bakal aku bahas di video kali ini. Oke, kita ke yang pertama adalah hutang adalah beban. Mindset bebas hutang pertama yang harus kita tanamkan adalah hutang itu merupakan beban ya. Karena sedihnya banyak orang yang nggak sadar kalau hutang itu sebenarnya adalah beban. Tapi bagi mereka, dalam tanda kutip, hutang itu adalah alat yang bisa membantu hidup mereka. Padahal ya tahulah. Terutama saat kita ketemu program cicilan pay later atau pinjol gitu ya. Semua orang sadar bunganya itu besar, tapi kalau bisa ditarik panjang kan cicilannya jadi lebih kecil ya. Berarti terbantu dong oleh hutang tersebut. Padahal kalau dipikir lagi nih, emang bulanannya cuma misalkan nih 200.000
atau berapapun gitu ya. Tapi kalau dibayar 2 tahunan, kalau dikali 24 bulan, apa nggak jadi 5 jutaan ya? Teman-teman bayangin aja ya, kalau bukan buat dibayarin ke hutang, uang itu pasti akan nginep dengan tenang di rekening kita. Uang itu bisa kita simpan dalam bentuk emas, seperti perhiasan, atau mungkin kita simpan untuk dana darurat kita. Cicilan yang tadinya diterima orang lain, ya bisa kita nikmati untuk diri kita sendiri. Mindset free hutang yang kedua yang perlu kita tanamkan adalah hutang itu bisa kena bunga ya. Apalagi kalau misalkan kita ngutangnya ke oknum tertentu yang ngasih bunga itu yang bisa merontokkan gigi kita ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita pasti gunain kartu kredit atau KTA yang bunganya itu lebih tinggi dari pinjaman biasa ya. Ingat ya teman-teman, semakin kecil pinjaman, semakin besar bunganya. Dan teman-teman kebayang gak sih setiap bulan itu bayarin hutang plus dibayarin porsi bunganya juga. Kebayang aja ya kalau misalkan bunganya itu 50.000, maka tanpa adanya hutang itu kita bisa pakai uang 50.000 itu sebagai uang pulsa kali ya, atau kita beli seblak atau kita beli apa gitu ya 50.000-nya. Tapi karena kita ngutang, maka 50.000 tersebut hangus sebagai bunga pinjaman. Mindset bebas hutang yang ketiga adalah hutang itu bisa membatasi ruang gerak kita. Enggak kok, hutang gak membatasi ruang gerak saya. Suara kecil dalam hati pastinya ya. Kok bisa sih dia ngomong kayak gini? Ya, kita pernah gak sih kepikiran kalau misalkan dengan memiliki hutang, kita tuh gak bakal bisa mengeksplor banyak hal lainnya. Karena seperti poin yang pertama yaitu hutang adalah beban ya yang diikatkan di kaki kita. Jadi setiap kali kita mau melangkah jauh kita akan kecapean karena bebannya itu terlampau berat ya. Bayangin waktu kita bisa menyelesaikan semua hutang kita. Kita bisa menggambarkan perasaan lega saat kita bisa menikmati gaji kita secara utuh, nggak ada porsi buat dibayarin ke pihak ketiga. Bayangin waktu hidup menjadi milik kita seutuhnya ya. Gak kepengen hidup bebas, lepas tanpa beban. Kalau kepepet banget, ya mau gak mau ngutang adalah solusinya. Tapi kalau misalkan ngutang hanya untuk belanja atau sesuatu yang sifatnya konsumsi, ya lebih baik gak usah. Mindset bebas hutang yang keempat adalah hutang itu bisa merampas masa depan sendiri. Nah, pola pikir seperti ini jarang banget loh orang pahami. Hutang itu bisa merampas masa depan kita sendiri ya. Jadi dengan ngutang itu kita sedang merampok diri sendiri kita di masa depan. Banyak orang percaya bahwa hutang adalah solusi jangka pendek. Dan emang benar, hutang itu jadi solusi jangka pendek kalau misalkan tujuannya tepat. Sehingga kalau kita kembali pada tujuan berhutang, misalnya ngutang untuk bayarin biaya rumah sakit orang tua, nah itu adalah solusinya ya. Tapi kalau misalkan ngutang untuk belanja online, apakah itu adalah solusi jangka pendek? No, big no. Berhutang untuk kebutuhan konsumsi itu bukanlah solusi untuk jangka pendek ya teman-teman. Karena kalau untuk konsumsi dasar saja kita sudah berhutang, maka ada yang salah dengan cara kita mengelola keuangan. At least kalau nggak punya tabungan, upayakanlah nggak belanja lebih dari gaji bulanan ya. Gimana bisa kalau saat ini saja kita nggak mampu hidup tanpa hutang ya, maka di masa depan bisa berhasil melunasinya? No way, ya nggak mungkin lah. Karena hutang saat ini akan menjadi beban kita di masa depan. Mindset yang kelima yaitu kita sering ngutang itu bikin candu ya. Jadi kalau berhutang itu bisa bikin orang kecanduan. Gak cuma konsumsi alkohol aja atau narkoba itu yang bisa bikin nagih. Ngutang pun ternyata bisa bikin kita jadi kecanduan. Why? Ya karena hutang bisa ngasih solusi sementara. Dan secara psikologi, otak kita itu hobi banget sama solusi sementara. Jadi kita bayangin aja, setiap kali kita butuh sesuatu, kita itu ngelariin diri pada bantuan utang. Gak cuman ke keluarga, juga ngutang ke teman-teman misalkan, ngutang ke rekan kerja, sampai kita mau ngutang ke bank. Nah, satu hutang aja itu udah bikin puyeng, udah bikin pusing, apalagi kalau misalkan ngutangnya banyak banget. Kebayang gak kalau kita biarin diri sendiri itu terbiasa ngutang? Butuh apapun ngutang dulu, usaha lainnya itu belakangan. Kalau kamu jumpa orang seperti ini, waktu dia butuh bantuan, kira-kira kamu mau nolongin enggak ya? Ya teman-teman sendiri pasti bakal menggeleng ya. Karena ini ada orang yang punya kebiasaan buruk. Hidup kamu aja udah banyak dramanya, buat apa nambahin drama baru karena orang lain? Kebayang gak? Kalau kita adalah orang yang doyan ngutang gitu, kebayang siapa lagi yang bakal bantuin kita di saat urgent? Almost nobody.
Teman-teman, hidup itu emang gak pernah mudah ya. Bukan karena kita hanyalah seorang pekerja yang gajinya terbatas, bukan pula karena gaji hanya sedikit di atas UMR, bukan juga karena pengeluaran gak ada habis-habisnya, tapi karena gak ada hal yang pasti di dalam hidup ini ya. Artinya gak ada yang benar-benar salah dan juga tak ada yang benar-benar betul. Kalau nggak ngabisin uang buat hiburan, kita akan stres. Tapi saat kita nggak bayar hutang demi enjoy life, besoknya stres pas terima tagihan. Makanya balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kita maunya apa, kita fokusnya apa. Oke deh, semoga 5 mindset bebas hutang yang sudah aku uraikan di atas tadi itu bisa membantu untuk at least nggak nambah hutang lagi ya teman-teman. Susah dikit sekarang, it's okay, bisa senang di masa depan tentunya. So untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dengan penyampaian aku kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.